Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq nufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang kami hormati, kami banggakan, dan mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Kesempatan yang singkat ini penting untuk kita sampaikan bahwa di antara makna penting kita melakukan ibadah Ramadan itu adalah memunculkan dalam diri kita kemampuan hati untuk mengelola perbedaan atau khilaf dalam terminologi agama itu adalah sesuatu yang biasa terjadi mulai zaman Nabi, zaman sahabat, sampai para ulama-ulama salafus saleh. Karena memang perbedaan itu adalah sebuah sunatullah, dan di antara perbedaan itu lagi-lagi muncul ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, terlebih di ujung bulan Sya'ban, bulan ke-8 di hitungan kalender Hijriah itu. Ketika mau masuk bulan Ramadan, kita umat Islam biasanya disuguhi oleh satu perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan. Nah, lagi-lagi kita sebagai umat yang sudah terbiasa beda dan sudah terbiasa dalam pergulatan ilmu pengetahuan, dan dengan demikian kita menjadi umat yang sudah tercerdaskan atau well educated community, maka menjadi sesuatu yang biasa saja kalau kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Karena apa, pemirsa yang dirahmati Allah, di antara cara pandang kita untuk mengelola khilaf atau perbedaan di awal penentuan bulan Ramadan, atau nanti mungkin bisa jadi di akhir bulan Ramadan ketika mau menentukan satu Syawal, itu kita harus masing-masing yang sudah punya ilmunya itu paham betul dasar-dasar keilmuan dan dalil-dalil yang menyertainya, sehingga kita akan rileks saja ketika melihat perbedaan-perbedaan itu terjadi. Contoh misalkan ketika ada yang menggunakan metode hisab untuk menentukan awal Ramadan, itu kita yang terlibat di dalamnya dan kemudian ngikuti di dalamnya itu harus paham tahu dasarnya, baik itu yang diambil langsung dari teks-teks Al-Quran maupun pendapat-pendapat para ulama. Contoh misalnya kita ambil dua saja teks Al-Quran yang kemudian menjadikan dasar kenapa hisab itu dijadikan sebagai metode untuk menentukan awal bulan Ramadan. Misalkan di Quran surat ke-10 ayat ke-5, surat Yunus ayat ke-5 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab." Ini pintu masuk yang dijadikan oleh para ulama yang berijtihad dengan menghasilkan bahwa hisab itu bisa menjadi pintu masuk untuk menentukan awal Ramadan. Yang kedua misalkan di Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat ke-12 itu. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan litabtagu fadlam min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab. Ini sebagian ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai cara pandang mengapa hisab itu bisa dijadikan sebagai penentuan awal Ramadan. Yang kedua, ada yang menggunakan pintu masuk untuk menentukan awal Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Itu pun kekuatan dalilnya juga sangat kuat karena diambilkan langsung dari riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Bahkan 4 madhab itu mulai Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal itu menggunakan metode ru'yat ketika menentukan awal Ramadan. Jelas hadisnya sahih, sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati.
berpuasalah kamu ketika melihat hilal di awal Ramadan, dan berbukalah atau beridul fitrilah kalian ketika melihat hilal di awal Syawal. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Tetapi ketika pandangan kalian terhambat, tertutupi oleh mendung, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara pandang melihat perbedaan semacam ini, kalau kita tahu ilmunya, itu akan menjadi sesuatu yang biasa saja. Kita rileks saja. Dan dalam konteks kita masuk di bulan Ramadan ini, ketika melihat perbedaan dalam bentuk-bentuk yang lain, maka kita akan menjadi sesuatu yang dewasa, dan rileks, dan tidak kemudian perlu kita saling mengklaim bahwa pendapat yang hisab lebih benar daripada yang ru'yat lebih benar daripada yang hisab, atau sebaliknya yang hisab dianggap salah dan yang ru'yat dianggap salah. Itu kemampuan memanage perbedaan yang tidak bagus. Oleh karena itu, maka di momentum Ramadan ini kita semua sama-sama mengajak kepada pemirsa semuanya, kepada siapa saja, bahwa mengelola perbedaan dalam harmoni untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara umat itu menjadi sesuatu yang penting. Banyak sekian contoh perbedaan itu sudah pernah menjadi pelajaran penting bagi kita, dan alhamdulillah umat Islam kita di Indonesia ketika mengawali awal Ramadan yang tidak sama itu juga kita lalui dengan baik-baik saja dan aman-aman saja. Mudah-mudahan suasana kemampuan kita mengelola perbedaan ini yang diawali dengan kita saling menghargai di awal Ramadan, itu akan bisa kita jadikan sebagai modal penting untuk kita menghadapi perbedaan-perbedaan selebihnya atau selanjutnya, baik nanti di akhir Ramadan maupun saat nanti kita akan menghadapi 1 Dzulhijjah saat penentuan Idul Adha di tahun ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.